Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharaini amin. Wassalam. Al-babu ar-rabi' wal 'ishrun. Al-babu ar-rabi' utai bab kang kaping 4 wal 'ishrun lan 20 fi fadilatil faqri iku tetep ing dalem nerangaken fadilah fakir. Bab yang ke-24 ini menerangkan fadilahnya fakir. Ternyata fakir itu sebuah anugerah. Kefakiran itu sebuah anugerah karena ada fadilah. Jadi jangan kemudian nelongso menjadi orang yang fakir itu. Nanti kita lihat ya hadis-hadisnya. Luar biasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al faqru utai fakir zainun iku pepaes alal mukmin ing atase wong mukmin. Minal idharil hasani ala khadil faros. Al faqru utawi kefikiran zainun iku luweh bagus alal mukmin ing atase wong mukmin minal idharil hasani tinimbang rambut kang bagus ala khadil farosi ing atase bibine jaran. Ini sekedar istilah toh. Jadi kefikiran itu lebih baik daripada rambutnya kuda yang ada di pipi. Kuda itu kalau punya rambut panjang kemudian sampai ke pipi itu kan indah kan. Sesuatu yang indah. Rasulullah bersabda bahwa kefikiran itu lebih indah daripada itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al faqru syainun indan nas wa zainun indallah. Al faqru ta fakir syainun iku cacat indan nasi ing dalam sandinge menungso. Wa zainun lan pepaes indallah munggo Allah yaumul kiamat ing dalam Rasulullah bersabda bahwa kefikiran itu adalah sesuatu yang menurut manusia adalah sesuatu yang cacat, sesuatu yang tidak disukai. Akan tetapi menurut Allah adalah zainun, sesuatu yang baik menurut Allah nanti di hari kiamat. Jadi wong fakir itu nek di mata manusia itu sesuatu yang jelek. Enek wong miskin fakir itu sesuatu yang jelek. Sesuatu yang memalukan. Semua orang ingin menghindari kefikiran. Tapi kalau menurut Allah justru kefikiran itu sesuatu yang membanggakan nanti di hari kiamat. Kenapa membanggakan? Karena masuk surganya lebih dulu nanti daripada orang-orang yang kaya. Tapi ada syaratnya, fakir yang bagaimana? Tidak sembarang orang fakir. Makanya kalau jadi orang fakir, orang miskin itu harus diilmoni supaya kefikiran dan kemiskinan itu bisa membawa orang tersebut cepat masuk surga, bisa mendapatkan ridhonya Allah. Jadi sebetulnya jadi orang di dunia itu jadi apa saja itu ya enggak masalah sebetulnya. Mau jadi orang fakir enggak masalah, miskin enggak masalah, jadi orang kaya enggak masalah. Asalkan dia menjalaninya sesuai dengan aturan agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maqalan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara min akhlaqil anbiya. Hubbul fuqara utawi seneng wong fakir min akhlaqil anbiya iku setengah saking budi pekertine para nabi. Wa bughdul fuqara lan utawi benci pira-pira wong fakir iku min akhlaqil Fir'aun farainati iku setengah saking pira-pira akhlake Fir'aun. Rasulullah bersabda mencintai orang-orang fakir miskin itu bagian dari akhlaknya para nabi. Semua nabinya Allah itu selalu suka cinta dengan orang-orang fakir. Sedangkan sebaliknya benci dengan orang-orang fakir dan orang miskin itu adalah bagian dari akhlaknya para raja-raja para Fir'aun zaman itu.
Jadi Fir'aun zaman dulu itu bencinya luar biasa dengan orang-orang fakir miskin. Tapi kalau para nabi-nabinya Allah itu sangat mencintai orang-orang fakir miskin. Maksudnya apa? Rasulullah bersabda begini, maka kita sebagai umatnya Nabi juga harus cinta kepada orang fakir miskin. Ojo kok dumeh gak duwe terus gak mbok kancane. Mbok jak dolanan. Itu kan tidak suka dengan orang. Justru karena dia fakir miskin maka kita harus berbuat baik kepada orang-orang. Biar rahmatnya Allah itu turun kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftah wa miftahul jannati hubbul masakin. Likulli syai'in iku kedue saben-saben suwiji miftahun utawi kunci wa miftahul jannati utawi kuncine swarga hubbul masakin iku seneng pira-pira wong miskin wal fuqara ilan pira-pira wong fakir. Li sabrihim krana sabare masakin wal fuqara hum utawi masakin fuqara julasa Allah taala yaumil qiyamah iku wong kang menghadap Gusti Allah yaumul qiyamah ing dalem dina kiamat. Rasulullah bersabda segala sesuatu itu ada kuncinya. Kuncinya surga adalah suka mencintai dengan orang miskin dan fakir miskin. Jadi mencintai fakir miskin itu adalah termasuk kunci surga. Kalau kamu ingin menggapai surga maka raihlah kuncinya. Caranya apa? Mencintai fakir miskin. Buktinya apa kalau kita cinta dengan fakir miskin? Buktinya ya harus menyayangi mereka, sering ngasih sesuatu kepada mereka. Hubbunya itu karena apa? Hubbul masakin wal fuqara li sabrihim karena sabar. Jadi kalau ada orang miskin yang sabar itu luar biasa. Eneng wong miskin kok sabar, gak pernah mengeluh, nerimo pandume Gusti Allah, dia tetap ibadah. Berarti iku wong miskin sing sabar. Dia menghadapi keadaan itu dengan kesabaran. Maka kalau ada orang miskin seperti itu, kamu wajib mencintai, wajib sayang kepadanya, harus membantu. Tidak miskin sing bendino sambat. Nek neng wong miskin bendino sambat iki yo gak disenengi. Meskine diketok-ketok. Jadi nek gak duwe-duwe, tanggane krungu kabeh. Soale sambat. Tapi nek oleh duwe, gak ada sing ngerti. Soale ra cerita. Nek ra duwe cerita. Kan ada orang. Masakin fuqara yang dicintai Allah itu ya masakin fuqara yang sabar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu abdahu al-mu'min al-fakir al-muta'affif abbal iyal. Inna Allah Ta'ala sabane Allah Ta'ala yuhibbu iku demen sapa Allah Ta'ala abdahu ing kawulane Allah al-mu'min kang mukmin al-fakir kang fakir al-muta'affif al-muta'affif kang memelihara diri njogo awake abal iyal tur jadi bapak keluarga. Abal iyal ini terjemahnya itu banyak anak. Jadi Allah itu mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir, yang bisa menjaga dirinya dan mempunyai banyak anak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru amanatun. Al-faqru utawi kefikiran amanatun iku amanah. Kefikiran itu adalah amanah. Paman katamahu paman mongko utahe sapane wong katama iku nyimpen sapa man ing fakir kana ibadatan. Kana mongko ana apa katmun ibadatan iku dadi ibadah. Barang siapa yang bisa menyimpan kefikiran maka itu menjadi ibadah. Makanya jadi orang miskin itu harus disimpan. Ojo diketok-ketokno wong. Jangan diperlihatkan orang lain. Meskipun kita nggak punya uang, itu jangan dicerita-ceritakan orang lain. Disimpan saja. Pede saja. Seolah-olah kita itu cukup punya itu menunjukkan orang itu syukur gitu. Tapi kalau orang itu fakir miskin kemudian selalu mengeluh maka dia itu menandakan dia tidak syukur, sambat terus gitu.
Lah kalau kita bisa menyimpan kefakiran, kemiskinan, maka itu menjadi ibadatan, menjadi suatu ibadah. Wa man bahabi faqad qallada ikhwanahul muslimin. Wa man lan utai sapane wong bahabi wa man utai sapane wong baha iku ngetokno sapa bihi kelawan al faqra faqad qallada ikhwanahul muslimin faqad qallada moko teman-teman bebani sapa man ikhwanahu ing dulure man al muslim. Barang siapa yang memperlihatkan kemiskinannya maka dia sama saja dengan membebani saudara semuslimnya. Jadi nek wong iku sambat iku kan koncone beban ya. Awakmu disambati kanca. Sambat gak duit. Yo perasaan, yo beban. Yo pengen bantu asline. Cuma kadang gak duit ya ora iso. Itu berarti dia itu suka membuat saudara-saudara seislamnya, teman-temannya menanggung bebannya. Dan itu tidak baik. Maka yang lebih baik adalah dia harus menyimpan kemiskinannya, kebersihannya, biar teman-temannya itu tidak merasa terbebani. Maka kalau orang miskin bisa seperti itu, maka itu menjadi ibadah, menjadi pahala. Jadi menyimpan kemiskinan tok gak cerita itu loh ibadah. Kalau dia bisa sepanjang hari menyimpan, maka itu menjadi ibadahnya dia sepanjang hari. Dan itu terulang terus tiap hari. Dan bertahun-tahun kalau miskinnya sampai mati, ya sampai mati. Menjadi suatu ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tuba lil fuqara wad du'afa min ummati. Tuba bejo kemayangan lil fuqara kedue wong kang padha fakir, wad du'afa ilan wong kang padha apes min ummati. Dawuhnya Rasulullah, sungguh beruntung orang-orang berfikir dan orang-orang dhaif umatku, karena mereka nanti masuk surga lebih dahulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al fuqara'u karomatun min karomatillah. Al fuqara'u ta pira-pira kefikiran, karomatun iku kamuliaan. Kefikiran itu kemuliaan min karomatillahi, setengah saking pira-pira kamuliaane Allah. Jadi bagian dari karomahnya Allah, kemuliaannya Allah itu ya fakir itu. Berarti kalau ada orang yang ditakdirkan Allah di dunia ini hidup fakir miskin, maka dia mendapatkan kemuliaan dari Allah. Syaratnya ya tadi harus sabar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul fakir alal ghani. Fadlul fakir utawi kautamaane wong fakir alal ghani ing atase wong kang sugih ka fadli iku kaya keutamaan ingsun ala jamiil khalqillahi taala ing atase sekabehane makhluke Allah. Rasulullah mengandekan, mencontohkan, menggambarkan bahwa keutamaan orang fakir terhadap orang yang kaya itu seperti keutamaannya Rasulullah dibandingkan dengan jami'il khalqi, semua makhluknya. Kan ada, karena Rasulullah itu khairun, nah sebaik-baik manusia itu siapa? Kanjeng Nabi. Berarti kalau ada orang fakir dibandingkan orang kaya itu seperti Kanjeng Nabi dibandingkan dengan makhluk. Makanya jadi wong fakir ya duwe cita-cita dadi wong fakir. Orang duwe. Kanjeng Nabi lu dungane lho, Allahumma ja'alni miskina. Ya Allah jadikan aku orang yang miskin. Rasulullah meninggal dunia itu enggak mewariskan apa-apa. Meskipun Rasulullah itu kaya sebetulnya. Rasulullah itu ketika nikah dengan Siti Khadijah itu kan mas kawinnya berapa? Unta berapa? 100 kan. 100 unta itu berapa mas kawinnya? Sak unta iku 20 juta ping 100. Piro 2 miliar. Sekarang kalau ada orang nikah mas kawinnya 2 miliar, orang kaya atau orang miskin? Orang kaya, sangat kaya. Nek kelasnya bupati cek rong iso nikah, mahare 2 miliar. Gubernur yo gak tahu roh. Presiden yo, pengusaha besar. Itu lagi iso 2 miliar.
Dan Rasulullah itu ketika masih muda sangat kaya. Tapi beliau itu berdoa untuk menjadi orang miskin dan berkawan dengan orang-orang miskin. Karena nanti masuk surganya akan lebih jauh. Miskin itu sebetulnya tidak dilihat dari banyak hartanya, tidak. Seperti orang wirai. Jadi orang itu kemudian mencintai hartanya itu berlebihan. Itu yang tidak diperbolehkan. Sehingga mengalahkan ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la syai'a yu'tihillahu mithlal fakir. La syai'a ora ana suwiji-wiji yu'ti kang paring hu ing syai' Allah sapa Allah mithlal fakri ing umpamane kefakiran. Tidak ada sesuatu pemberian dari Allah yang menyamai kefakiran. Tidak ada sesuatu pemberian dari Allah yang menyamai kefakiran. Artinya kefakiran itu adalah pemberian yang terbaik. Orang fakir itu sebenarnya enaknya begini. Enggak enaknya cuma di dunia sedelok toh. Nek dia gelem sabar ya padha wae, rasanya sama saja. Kamu jangan membayangkan kalau orang itu uangnya banyak kemudian dia sangat bahagia, tidak. Kebahagiaan itu sebenarnya tidak diukur dari banyaknya harta, tidak. Orang miskin tidur di atas ranjang galar ya. Iya toh, galar. Turune nek garar nek klosong sampai ngetop. Itu kalau menurut orang miskin itu enak enggak? Nyenyak enggak? Sangat nyenyak. Dia juga mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Meskipun tidurnya itu di tempat yang keras. Orang kaya tidurnya di hotel, di tempat tidur yang empuk. Belum tentu dia itu senyaman orang miskin yang tidur di tempat yang keras, galar. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya kebahagiaan itu tidak tergantung kepada materi. Kayak orang makan enak lah. Orang makan enak itu tidak melihat seberapa mahal makanannya. Enek wong panganane menune semalam itu jutaan. 1 juta. Sak manganan sak piring sak juta. Ambek awakmu mangan sak piring slawe tempe tok. Godeh pelu regane kur 4.000. Belum tentu yang makan dengan menu 1 juta itu lebih enak daripada yang cuma 4.000 godeh bae. Belum tentu. Itu real itu, bukan rekayasa, bukan mengada-ngada. Jadi kenikmatan itu kan tidak tergantung materi. Ya, kalau ada orang miskin kemudian mau sabar, menikmati apa yang ada, maka dia juga hidupnya sangat bahagia. Bisa jadi dia lebih bahagia daripada orang-orang yang kaya, yang rumahnya mewah, yang kendaraannya mewah, yang makanannya mewah. Mewah itu kan kelihatan. Tapi kenikmatan itu kan yang merasakan adalah diri kita. Itu kalau dibandingkan dalam segi kebahagiaan, kenikmatan di dunia. Sebetulnya ya sama-sama saja, tergantung orang. Orang bahagia di dunia itu kan tergantung hatinya. Lah nanti di akhirat enaknya orang fakir miskin itu adalah hisabnya cepat. Duit rapate akeh no. Saulan duit 500.000 iku wis kena dienggo urip saulan. Luweh-luweh. Tukono beras 10 kilo, beras 10 kilo. 80.000. Ambek disane nggo blonjo nggo tuku tempe ambek kerupuk. Sudah cukup. Hisape nang akhirat sampean cepet. Paling sak uripe kok ngentok dhuwit 1 juta. Jadi mulai lahir sampai mati kok ngentok dhuwit 1 juta. Tapi nek orang kaya itu bermiliat-miliat, bahkan bertriliun-triliun, bermiliat-miliat lah. Kalau orang biasa itu 1 bulan belanjanya 3 juta, itu 1 tahun sudah berapa? Kali 12, kali berapa tahun dia itu sudah ratusan juta.
Nah, kalau orangnya kaya betul, yang hartanya triliunan, itu hisapnya juga lama. Gitu. Apalagi berhubungan dengan orang banyak. Harus manggil orang. Ini kemarin hartanya dari mana? Hubungan dengan siapa? Di hutang sopo, ribet. Hisapnya lebih lama. Makanya orang miskin masuk surga dulu, karena petanggung jawabannya lebih dan orang itu kalau di dunianya miskin fakir, pasti di akhiratnya, di surganya dia mendapatkan derajat yang tinggi. Karena dia di dunia cuma mengambil bagian yang sedikit. Makanya di akhiratnya dia mendapatkan tempat yang derajat yang lebih tinggi. Cara surga no tingkat dhuwur. Daripada orang-orang kaya itu kalau masuk surga tingkatnya ya tingkat rendah. Karena di dunia sudah mengambil baik. Al-babul khamis wa isyruna fi fadilatin nikah wallahu alam bisawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.